Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, minasan. Yarabun, annyeonghaseyo. Hello everyone and merhaba. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang akan membuka pintu pengetahuan kita, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok yang baik hati, paling kece, tidak sombong, dan penyayang. Perkenalkan saya Fahmi Besaran dengan NIM 251040104. Saya si paling baik hati. Perkenalkan, nama saya Sulawara dengan NIM 2510401044. Saya Rismaya Novinanda, si paling kece, dengan NIM 251040101047. Dan saya si paling penyayang, Rate Sekar Pambayun dengan NIM 2510401056. Sebelumnya, kalian pasti sering mendengar perdebatan antara Islam dan sains yang bertebaran di dunia pendidikan. Apalagi konsep keduanya saling bertentangan dalam hal ketuhanan. Pertanyaan yang sering terngiang-ngiang di kepala kita adalah, memangnya Islam dan sains dapat dipadukan sehingga keduanya berjalan selaras? Jawabannya tentu saja keduanya bisa digabungkan sehingga menghasilkan hubungan yang selaras antara satu sama lain. Apa sih tujuan dari pembelajaran video kali ini? Adalah untuk mengetahui bahwa ada beberapa tokoh Islam yang berusaha mengintegrasikan antara Islam dan sains sehingga kita tak hanya mendengar perdebatan antara keduanya, tapi justru mengetahui kesinambungan antara sains dan tradisi Islam sendiri. Juga fakta menarik tentang sains yang disebutkan dalam kitab Pedoman Hidup Umat Muslim dan perkembangan mengenai ilmu kontemporer. Pada kali ini kita akan membahas tentang sains dalam tradisi Islam. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas integrasi antara Islam dan sains, terlebih dahulu kita harus mengenal ilmu sains dalam tradisi Islam, teman-teman. Kita akan masuk pada pembahasan mengenai pengenalan ilmu sains dalam tradisi Islam. Seperti yang kita bisa lihat di samping ini, mengenai pengenalan ilmu sains dalam tradisi Islam. Kajian ini akan memanfaatkan konsep-konsep epistemologi Islam dan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Teori epistemologi Islam menggambarkan bagaimana agama dan sains dapat bersinergi dalam mencapai pemahaman yang holistik. Kontribusi ilmuwan muslim di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filosofi dapat dianalisis melalui lensa teori epistemologi yang menyoroti peran penting pemahaman alam sebagai bentuk ibadah dan pencarian ilmu sebagai tugas religius. Nah, kita bisa melihat mengenai hadis Nabi Muhammad SAW yang kita dapat menjadikan contoh, seperti hadis yang sangat masyhur ini mengenai lalat yang tercelup ke dalam minuman. Dan Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada lalat yang jatuh di minum seseorang, hendaklah kamu menenggelamkannya, kemudian buang karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari, derajat hadis sahih. Hadis tersebut menjelaskan apabila ada lalat yang jatuh ke dalam minuman kita, boleh tetap minumnya, asal kita menenggelamkan keseluruhan lalat tersebut karena di salah satu sayapnya terdapat penawar dan obat. Hasil penelitian sains yang dilakukan oleh para ilmuwan mengenai sayap lalat. Pada 11 sayap mengandung penyakit. Pada tahun 1929, Haye Yao, L.T. Yuan, dan De Hule mengkaji lalat-lalat di Beijing dan mendapati luarnya mengandung lebih kurang dari 3.683 kuman bakteri dan dalamnya mengandung 6-8 kali ganda kuman berbanding luarnya. Hal ini disebutkan dalam buku Insert Imunologi oleh Edward A. Steinhaus terbitan New York. Pada 11 sayap lalat ada penawar, dan sebagai contoh M.A. Stewart pada tahun 1934 mendapati lalat berbentuk larva. Ketika dicelupkan ke dalam luka-luka mengeluarkan bahan amonia dan kalsium karbonat yang menjadikan luka itu alkali. Dalam keadaan ini kuman-kuman dapat dibunuh di samping meredakan bengkak serta mencegah kematian sel-sel. Nah, hasil penelitian sains ini dapat membuktikan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW tadi bukan karangan belakang. Nah, melalui hadis dan sains ini dapat membuktikan bahwa Islam dan sains dapat bersinergi dalam mencapai suatu hal dan membuktikan sesuatu berupa fakta yang ada, bukan hanya sekedar karangan belakang. Tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang alam semesta. Seorang sains muslim dalam kegiatan melakukan kajian sains pada intinya menjadi usaha mereka dalam membaca, memikirkan, mengartikan kitab alam terbuka secara benar dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu sains, dan tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang keberadaannya berdiri sendiri. Tapi makna di dalam raih ini yaitu jauh lebih penting, yaitu mengetahui penciptaan Allah yang sangat luas ini. Dengan begitu kegiatan mempelajari alam tujuannya akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipandu dengan Al-Quran. Seperti halnya para saintis muslim yang mengkontribusi sains modern. Banyak kontribusi yang dilakukan oleh sains muslim di mana kontribusi itu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sains modern.
Nah, di antara ilmuwan muslim yang berkontribusi dalam perkembangan sains modern ada Al-Khawarizmi. Beliau adalah pelopor konsep aljabar dan perumusah metode penyelesaian persamaan linear dan kuadrat. Yang kedua ada Ibnu Sina, dikenal sebagai ilmuwan serba bisa dan dihormati sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam dunia keilmuan Islam. Yang ketiga ada Ibnu Satir, dikenal sebagai ilmuwan astronomi yang mempelajari gerak melingkar planet Merkurius yang mengelilingi matahari. Yang ketiga ada Abdurrahman Al-Kazini, seorang penemu jam air sebagai alat pengukur waktu. Beliau lahir di Bizantium atau Yunani. Dan itu hanya salah satu ilmuwan-ilmuwan yang terkenal dalam perkembangan sains modern, dan selebihnya masih banyak lagi. Karena tentang ilmu sains dan tradisi Islam sudah dibahas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai integrasi antara agama dan sains menurut salah satu perspektif tokoh muslim yang bergelut di bidang sains, yaitu Has Hussein Nasr. Nah, integrasi agama dan sains dalam perspektif Hussein Nasr. Nasr berpendapat bahwa dalam tradisi Islam, ilmu pengetahuan tidak pernah dipisahkan dari dimensi ilmiah. Ilmu merupakan sarana untuk mengenal ciptaan Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Kedudukan sains dan agama dapat bersifat terpisah, saling bertentangan, mandiri, berdialog, atau bersatu. Islam memerlukan sains untuk memperkokoh dogma ajarannya, sedangkan saintis membutuhkan Islam sebagai pembimbing orientasi ke arah yang seharusnya. Selanjutnya yaitu kata pemikiran Nasr terkait integrasi agama dan sains. Yang pertama, sains sebagai jalan untuk memahami ciptaan Tuhan. Yang kedua, kritik terhadap sains modern, yaitu materialisme dan sekularisme. Kemudian yang ketiga, sains dalam tradisi Islam itu merupakan sumber pengetahuan yang holistik. Kemudian yang keempat, metafisika sebagai landasan pemikiran ilmiah. Yang kelima, pendidikan yang menggabungkan sains dan spiritualitas. Yang keenam, sains dan etika, yaitu tanggung jawab sosial dan moral. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kembali ke tradisi ilmiah dan yang menyatu dengan agama. Kemudian, mengembalikan sains kepada tradisi spiritual. Nasr berpendapat bahwa pada zaman keemasan peradaban Islam, sains tidak dipisahkan dari dimensi spiritual. Para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Ghazali mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kerangka iman kepada Tuhan dan dengan pemahaman bahwa pengetahuan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Nasr menyarankan agar dunia sains modern kembali menghidupkan kembali hubungan antara ilmu pengetahuan dan dimensi spiritual ini. Nasr mengkritik sains modern yang berkembang itu terpisah dari aspek spiritual dan moral, yang seringkali mengarah pada materialisme dan reduksionisme. Hubungan antara agama dan sains sering terjadi problematik karena adanya ketidakharmonisan antara agamawan dan saintis, terutama dalam abad pertengahan. Diskusi mengenai Islam dan sains banyak diperbincangkan para tokoh dan pemikir Islam seperti Ziauddin Sardar, Said Hussein Nasr, Abdus Salam, Mehdi Gorshani, Al-Faruqi, dan lain-lain. Nidal Guezom, seorang astrofisikawan Aljazair, berupaya merekonsiliasi atau mengharmonisasikan antara Islam dan sains karena kritiknya terhadap kondisi pendidikan dan masyarakat Arab dan Islam, juga pola-pola Islamisasi yang berkembang pada saat itu. Beliau ingin menunjukkan bahwa sintesis harmonis antara sains modern dan Islam pada hakikatnya bisa diusahakan dalam versi sains teistik. Menurut Nidal sendiri, sains modern adalah upaya manusia untuk membangun penjelasan objektif mengenai dunia. Karena dibangun oleh manusia, maka kemungkinan salah selalu ada, sebab sains adalah upaya menggambarkan dunia seluas mungkin. Menurutnya, sains modern memunculkan 3 teori yang sangat penting, yang dimana memberi dampak terhadap kepercayaan pada Tuhan, seperti teori evolusi Darwin, kosmologi Big Bang, dan mekanika kuantum. Sedangkan dalam dunia muslim, prinsip utama dalam Islam adalah mengenai Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Permasalahan yang berkaitan dengan Tuhan atau agama tidak bisa diselesaikan hanya dengan akal. Sains dan metafisika tidak dapat menyangkal wujud atau keberadaannya karena berada di luar akal dan pikiran. Isu metafisik mengenai sains sering menjadi perdebatan para ilmuwan, filsuf, dan agamawan mengenai perihal batas-batas epistemik sains. Saintisme berpandangan penerapan sains untuk semua hal yang ada di alam semesta, termasuk kehidupan manusia dan masyarakat. Sebagian mengemukakan sains teistik sebuah kecenderungan untuk mengembalikan Tuhan kepada sebuah pandangan dunia dan pendekatan sains, alam semesta, dan keberadaannya. Nidal mengusulkan membuat perpaduan antara prinsip-prinsip teistik dan berbagai temuan sains modern dengan merumuskan beberapa teologi baru. Sebuah kosmologi modern Islam menurutnya sangat mungkin dibangun selama para aktor intelektualnya tetap terbuka, kreatif, dan tidak kaku, baik dalam pengetahuan religius maupun saintifiknya. Perlunya mengajarkan filsafat sains, merevisi dan menyajikan sejarah sains dengan benar, melakukan dialog serius dengan para teolog dan cendekiawan muslim,
dan perlunya mendidik publik tentang isu-isu sains yang agak dekat dengan wilayah keagamaan. Konsep sains dalam pengertian modern memang tidak mudah ditemukan dalam Al-Quran ataupun di sebagian besar warisan Islam klasik. Maka dari itu, Middle Guesong mengusulkan atau mengemukakan satu pendekatan dalam rekonsiliasi antara agama dan sains, yaitu dengan model kuantum, yang dimana prinsipnya tidak bertentangan antara sains dan Islam, tafsiran berlapis terhadap Al-Quran, dan yang ketiga, pendekatan falsifikatif teistik. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tentang perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Bagaimana ilmu pengetahuan dikatakan berkembang? Kita bisa simpulkan nanti setelah kita bisa membahas ketiga pendapat ini. Yang pertama adalah pendapat dari penganut positivisme, yang kedua Karl Popper, dan yang ketiga Thomas Kuhn. Yang pertama, para penganut positivisme, mereka mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dikatakan berkembang jika suatu teori dapat terbukti. Kalau sudah terbukti, maka ilmu pengetahuan tersebut dapat dikatakan berkembang. Nah, itulah teman-teman. Yang kedua dari pendapat dari Karl Popper, ia berpendapat bahwa pembuktian teori bukanlah pekerjaan yang membutuhkan kecakapan ilmiah. Nah, pendapat Karl Popper ini teman-teman bertentangan lagi dengan pendapatnya Thomas Kuhn. Apa pendapatnya Thomas Kuhn? Thomas Kuhn berpendapat bahwa menjelaskan sains, ilmu pengetahuan tidak berkembang secara binar, homogen, dan rasional. Perkembangan sains bukanlah sebuah evolusi, melainkan perubahan atau sebuah proses revolusi. Itulah yang dikatakan dari Thomas Kuhn ini, teman-teman. Akan tetapi kedua pendapat ini saling bertolak belakang. Popper mengemukakan pendapatnya, teman-teman, jika ilmu normal itu ada, maka falsifikasi itu tidak ada gunanya. Itu yang dikatakan Popper. Sebaliknya, jika falsifikasi dilanjutkan, maka ilmu normal itu tidak pernah ada. Itulah yang diungkapkan Popper. Nah, untuk menjembatani kedua pendapat mereka ini, Imre Lakatos mencoba menawarkan gagasan tentang methodology of scientific research programs sebagai pengembangan dari dua teori tersebut. Metodologi program riset dimaksudkan sebagai struktur metodologis yang memberikan bimbingan untuk riset dan perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan dengan cara yang positif dan negatif. Nah, tawaran ini sebagai upaya mengembangkan pandangan bahwa ilmu pengetahuan memiliki usaha untuk mengadakan perbaikan terus-menerus. Dari pendapat Imre Lakatos ini ada tiga elemen yang berkaitan dengan program riset. Apa itu? Oke teman-teman, dari pendapat Imre Lakatos ini ada tiga elemen. Elemen yang pertama adalah hardcore, inti pokok. Yang kedua, lingkaran pelindung atau positive hebel. Yang ketiga, serangkaian teori, series teori. Yang pertama adalah inti pokok, merupakan asumsi dasar yang menjadi ciri program riset ilmiah yang melandasinya. Dan yang kedua adalah lingkaran pelindung, teman-teman, merupakan hipotesa-hipotesa bantu auxiliary hypothesis. Lingkaran pelindung yang berdiri dari hipotesa-hipotesa ini bantu menahan berbagai serangan, pengujian, dan memperoleh penyelesaian, perubahan, bahkan pergantian dari pertahanan keutuhan Hertford ini atau inti dasar tadi. Dan yang ketiga adalah tentang serangkaian teori, yaitu berkaitan tentang satu teori dengan teori yang lain. Teori yang lama merupakan akibat dan perkembangan klausul bantu yang ditambahkan dari teori sebelumnya. Menurut Lakatos, yang harus dinilai ilmiah atau tidak bukanlah teori tunggal, melainkan serangkaian dari beberapa teori. Hal yang terpenting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan serangkaian teori adalah kontinuitas yang pasti. Itu teman-teman, itulah tiga elemen yang dikemukakan oleh Imre Lakatos, teman-teman. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi-materi yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer menunjukkan berbagai pandangan, mulai dari positivisme dan falsifikasi Popper hingga revolusi paradigma ala Kuhn. Dalam tradisi Islam, sains tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terhubung dengan dimensi ilahi. Seperti dijelaskan oleh Said Hussein Nasr, sains dalam Islam berfungsi sebagai jalan untuk memahami ciptaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka integrasi antara sains modern dan nilai-nilai Islam menjadikan upaya penting untuk pembentukan pemahaman yang holistik dan seimbang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ilmuwan muslim di masa keemasan Islam dulu. Oke teman-teman, sampailah kita di penghujung video, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, memberikan apresiasi kepada kami, memberikan dukungan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Dan yang kedua, kami mengucapkan minta maaf jika dalam penyampaian ataupun penulisan kami, penjelasan kami kurang baik ataupun kurang pas. Kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besar. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini semoga menjadi manfaat bagi kami pribadi dan bagi orang banyak. Itulah yang paling utama dalam penyampaian kami. Akhirul kalam, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
this is the number one. One is the loneliest number that you'll